Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hukum yang sempurna. Ya, hukum yang sempurna dan hukum yang utama. Ya, bersama ya. Hukum yang sempurna, hukum yang utama. Bapak Ibu, pasti kita tahu bahwa di Indonesia juga kan ada hukum ya. Ada hukum. Jadi kalau dikatakan tadi hukum sempurna berarti ada hukum yang kurang sempurna. Ya Bapak Ibu pasti ada toh? Pasti ada. Jadi seperti Indonesia aja punya hukum yang tertinggi adalah undang-undang tertinggi adalah apa? UUD 45 Bapak Ibu ya. Dan kita tahu kan UUD 45 kan pernah direvisi ya. Jadi ada UUD RIS kalau nggak salah ya. Kalau pernah sekolah itu tahu. Jadi karena itu juga buatan manusia untuk mengikuti zaman yang berjalan itu tentu akan disesuaikan. Jadi nanti ada namanya revisi ya. Tadi kalau ini yang kita bicarakan ini yaitu hukum yang sempurna itu sampai kapanpun tidak akan direvisi karena dikatakan walaupun dunia ini akan lenyap tapi firman Tuhan tetap jalan terus ya, puji Tuhan. Jadi seperti itu. Coba kita lihat di dalam dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Ya, kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Apa kata ini? Kata firman Tuhan. Saya bacakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ini Bapak Ibu, hukum yang sempurna, firman Allah ya, Yesus sendiri ya, kita tahu Yesus sendiri. Dikatakan di sini hukum yang memerdekakan kita manusia ya, dan dikatakan kita akan berbahagia oleh perbuatan kita, yaitu perbuatan melakukan firman ya. Kalau kita lihat ada ayat lain juga. Bagaimana manusia dikatakan bahagia kalau apa? Membacakan firman ya, apalagi mendengarkan firman dan menuruti firman, itu dikatakan bahagia ya. Lalu kata Tuhan seperti itu, kan kita semua kan ingin bahagia. Kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak didengar ya Bapak Ibu? Kenapa nggak dituruti? Ya itu pertanyaannya. Ya mari Bapak Ibu, hukum yang sempurna luar biasa ini ya Bapak Ibu. Kalau hukum yang sebelum hukum sempurna terbit adalah hukumnya Musa ya, kita lihat hukum Musa dikatakan di sana tidak membawa kesempurnaan. Nah, setelah Yesus hadir maka Yesus membawa hukum yang sempurna. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau tadi dikatakan ada hukum yang sempurna yaitu firman Allah. Luar biasa, ini yang harus kita pedomani ya, namanya juga hukum yang sempurna ya Bapak ya, jadi nggak ada cacatnya ya, jadi nggak akan salah ya, udah betul kita memilih jalan itu udah betul ya, tidak ada salahnya karena hukum yang sempurna. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan firman Allah karena itu adalah hukum yang sempurna. Bapak Ibu, saya pernah di HP saya itu, WA saya itu ada muncul WA baru ya, nggak diundang. Jadi kita kan sekarang itu canggih-canggih ya Bapak Ibu ya. Di WA itu tanpa diundang itu masuk ya. Memang soal rohani ya. Itu dari luar negeri itu ya, dari luar negeri. Saya ikuti, sempat juga konek-konek begitu. Dia mengatakan bahwa di Alkitab itu bukan firman Tuhan semua. Wah, kaget juga, wah. Padahal orang di barat saya pikir ketat ya. Dikatakan kalau firman di Alkitab itu bukan firman Tuhan semua. Yang firman Tuhan itu dikatakan kalau seperti Tuhan Yesus berkata, itu baru firman Tuhan katanya. Aduh, gimana? Wah, kalau itu repot. Iya. Berapa lagi itu ada dikatakan lain itu? Saya agak lupa itu apa. Ada lagi itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini
firman Tuhan ini adalah hukum yang sempurna. Yaitu di dalam Alkitab kita ini ya, dari Kejadian sampai Wahyu, itu firman Allah. Ya, itu pedomannya di mana itu? 2 Timotius 3:16 itu ya. Itu pegangan kita ya. Segala tulisan yang dieherkan Allah adalah berguna untuk mengajar dan seterusnya. Nah itu segala tulisan ya. Dan kita tahu kalau kita lihat prosesnya Alkitab ini umum sekali Bapak Ibu, tidak sembarangan ya. Jadi ada ukurannya ya, tidak hanya 1-2 orang ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang terkumpul di situ. Dan memang ketat sekali ya, waktu terjadi kanonisasi ya. Walaupun ada seperti Katolik kan lain ya, ada tambahan lagi ya di Alkitabnya. Jadi kita sepakat, jadi hanya yang Katoliknya yang beda ya. Kalau semua Kristen mau Protestan, mau ya atau sekarang kan ada Pentakosta, Injil penuh Protestan ya, itu sama kitabnya ya. Puji Tuhan. Jadi kalau dikatakan tadi ada hukum yang sempurna, ada juga hukum yang utama. Ya, tapi hukum yang utama itu tentu ada di dalamnya hukum yang sempurna tentu ya. Coba kita lihat firman Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 28 mulai. Saya akan bacakan Markus 12 ayat 28 mulai. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, jawab Yesus, hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Jadi jelas ya, Tuhan itu esa ya, bukan 3 ya Bapak Ibu. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya Bapak Ibu, inilah hukum yang utama ya. Hukum yang utama. Jadi kita lihat, kita bedakan bahwa di sini ada mengasihi yang di atas ya, secara vertikal mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga mengasihi sesama kita manusia ya. Dan 1 dan 2 ini sama nilainya ya. Sama nilainya ya. Kalau kita lihat di Matius pasal 22 ayat 37, nanti kita akan baca di sana. Jadi sama nilainya antara 1 dan 2. Yaitu kasih kepada yang di atas, kasih kepada yang di bawah ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, itu luar biasa. Kita melihat bahwa hukum kasih ini sudah zaman Taurat sudah ada Bapak Ibu ya, bukan hanya dari sekarang. Jadi Tuhan kita sama dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu dari Imamat sudah ada, dari Ulangan ya, Ulangan pasal 6 ayat 5 mulai di situ ya. Itu juga hukum kasih sudah ada, hukum utama sudah ada. Jadi sudah tidak Perjanjian Lama, hukum yang utama ini sudah ada Bapak Ibu ya, sudah ada. Coba kita perhatikan, karena ini dinamakan juga hukum yang utama. Seperti apa sih hukum yang utama? Seperti kita mengasihi Tuhan itu seperti apa ya Bapak Ibu? Saya yakin sudah jelas sekali, walaupun saya jelaskan bagaimana kita mengasihi Tuhan itu. Oh, luar biasa. Sepenuh hati kita ya. Ya, bahkan yang dalam hidup kita, semua kekuatan yang ada dalam hidup kita itu untuk mengasihi Tuhan. Ada roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi kita kerahkan kekuatan itu untuk mengasihi Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Itu Tuhan kita, maunya seperti itu. Karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Malah dikatakan di Perjanjian Lama, Yesus itu Allah itu dikatakan cemburu namanya, ya. Cemburu, tidak mau diduakan
Ya, tidak mau diduakan. Jadi Tuhan mau supaya manusia ciptaannya ini, ciptaan yang termulia ini, ya, mengasihi Tuhannya dengan seluruh hidupnya. Ya, seluruh hidupnya luar biasa. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Habis-habisan ini. Seluruh hidup kita. Iya. Ya, memang kalau bicara tentang itu, siapa sih yang bisa mengasihi Tuhan seperti itu? Tapi karena ini firman Tuhan, ya mari kita akan pelajari Bapak Ibu ya. Ya. Tidak ada alasan, pokoknya kita pelajari, kita rindu untuk melakukan seperti itu. Kali itulah Tuhan yang menyuruhnya. Jadi kalau Tuhan menyuruh itu pasti Tuhan tahu bahwa kita ini bisa melakukan. Kan lucu kalau manusia tidak bisa melakukan, kalau Tuhan berfirman, kamu begini, terus manusia nggak bisa. Kan lucu juga, kan Tuhan tahu ya. Nggak usah berfirman kalau manusia nggak bisa melakukan, kan begitu logikanya, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Bahkan kalau kita lihat di Roma itu dikatakan bahwa yang pernah saya sampaikan pada Jumat yang lalu bahwa firman itu ternyata dekat kepadamu ya, sudah disampaikan ya. Firman itu dekat kepada kita. Yaitu ada di dalam mulut kita, ada di dalam hati kita untuk dilakukan. Loh, Bapak Ibu, kan nggak jauh-jauh. Jadi dikatakan di situ di Perjanjian Lama dikatakan, jadi firman Tuhan itu bukan di seberang laut, bukan di atas langit, bukan. Sampai dikatakan seperti itu firman Tuhan. Bukan seperti itu, ya. Tapi Tuhan itu, firman Tuhan itu dekat kepadamu, dekat Bapak Ibu. Ya, dekat kepadamu. Ada dalam mulutmu, ada dalam hatimu untuk dilakukan. Itu enggak salah firman Tuhan seperti itu. Dan dikatakan firman Tuhan itu tidak berat, ya Bapak Ibu, tidak berat. Jadi sudah mengalir aja. Ya, yang penting kita rindu merespon itu, paling penting kan itu. Kalau sudah seperti itu, Tuhan nanti akan beri kita kemampuan ya. Tuhan akan beri kita kemampuan ya. Yang kedua tadi ya dikatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini luar biasa. Maka dikatakan kenapa saya katakan sama? Maka dikatakan kalau kita tidak bisa menunjukkan ya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan mengasihi sesama kita manusia yang kelihatan, jangan kamu bilang kalau saya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, itu kan ada firman Tuhan seperti itu. Jadi kita akan belajar yang kelihatan dulu, kita buktikan ya. Kita tunjukkan bahwa kita itu mengasihi sesama manusia. Dan ini tidak terbatas dengan orang-orang percaya loh Bapak Ibu, semua manusia. Namun Tuhan katakan ada yang mengatakan bahwa terlebih sesama seiman memang ya. Tapi prinsipnya semua manusia. Karena Tuhan juga mengasihi manusia semua seluruh bumi ini, ya. Cuma sayang mereka nggak percaya Yesus, ya tidak selamat. Ya puji Tuhan. Jadi nggak usah panjang lebar mengenai ini. Jadi Bapak Ibu tahu bagaimana mengasihi Tuhan itu, bagaimana mengasihi sama kita, ya. Kita tahu semua. Mari Bapak Ibu. Karena ini dikatakan hukum yang utama, jadi itu fokus kita ya. Itu fokus kepada objeknya, yaitu Tuhan dan sesama manusia. Itu objeknya. Jadi jangan yang lain. Ya. Coba kalau lihat di dalam Matius 22. Matius 22 22:37. Aduh, salah. Matius 22 ayat 37. Ya, dimulai jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Nah, yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lanjutnya pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, Bapak Ibu. Luar biasa ini hukum yang utama ini. Pada kedua hukum itu
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Pokoknya seluruh firman Tuhan itu tergantung di situ pada hukum kasih tadi, hukum utama tadi, ya. Artinya Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang kasih, ya Bapak Ibu. Bicara tentang kasih, ya. Artinya seperti itu. Kita lihat aja kalau di dalam Perjanjian Lama itu ada yang namanya 10 perintah Allah, ya Bapak Ibu. Itu nggak salah itu ada 10. Yang 4 itu adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang 5 sampai akhir itu hubungan antara manusia dengan manusia. Nah itu kan menunjukkan tentang kasih semua, ya. Baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada manusia. Jadi yang dikatakan, yang dicatat di dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu menurut firman Allah ini semua adalah bicara tentang kasih, Bapak Ibu, tentang kasih. Bahkan dikatakan kalau Bapak Ibu bisa penuhnya ada di dalam hukum kasih ini, hukum utama ini, maka kita semua mendapatkan hidup yang kekal. Ya, mendapatkan hidup yang kekal. Kita lihat ayatnya ya di dalam Lukas Lukas 10, Lukas pasal 10 25 sampai 28. Iya. Pada suatu kali, Lukas 10 ayat 25 mulai. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Jadi bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal itu apa yang harus kami lakukan? Ini pertanyaan, ya, pertanyaan. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kami lakukan supaya kami memperoleh hidup yang kekal? Yaitu melakukan apa? Hukum yang utama. Lanjutnya kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ya, itu hanya mengatakan kalau kita melakukan hukum yang utama tadi, ya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya, puji Tuhan. Apalagi yang kenapa dikatakan utama di sini ya? Kita melihat lagi, kembali kita ke Markus tadi ya, Markus 12. Markus 12. Iya. Jadi kita tahu bahwa hukum kasih tadi jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terus 31 ya, ayat 31. Markus 12:31. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oh. Jelas Bapak Ibu? Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Oleh sebab itu kita fokus ya Bapak Ibu. Namanya ini kan jelas sekali Bapak Ibu. Jadi tidak ada hukum lain yang lebih utama selain hukum kasih, selain hukum yang utama tadi. Lanjut 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru. Benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Kalau di seberang tiada Tuhan selain Allah. Nah, kan ada juga di kita ya. Kita juga ada ya. Tidak ada yang lain kecuali Dia, kecuali Tuhan.
Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Jelas Bapak Ibu? Itu luar biasanya hukum kasih ya Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Luar biasa. Itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ini Injil ya Bapak yang kita bicarakan, ini Injil ini. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Oleh sebab itu mari ya, pantas saja kalau dikatakan ini hukum yang utama. Memang isinya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya. Oleh itu mari kita akan fokus ya seperti firman Tuhan ini. Dan ternyata seluruh Alkitab itu ya ada di dalam hukum yang utama ini. Udah ada di sini semua. Ya. Dan uraiannya memang satu Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Ya Bapak Ibu. Tapi intinya adalah bicara tentang kasih. Ya. Bahkan kalau kita sudah melakukan hukum kasih tadi, ya, yang pertama dan kedua itu dikatakan kamu akan mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Ya, tadi ada yang bertanya tadi, ya, orang Farisi yang tanya tadi. Nah, puji Tuhan. Kita akan lanjut di dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 34. Apa dikatakan di sana tentang kasih? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Coba perhatikan 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Luar biasa. Ya memang kalau dibaca kata-katanya luar biasa ya, senang sekali. Tapi untuk dipraktekkan mungkin ya ada masalah ya. Ya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, walaupun demikian kita akan fokus ya pada firman Tuhan, karena ini adalah maunya Tuhan supaya kita melakukannya. Ya. Kita akan belajar juga baik kita mengasihi Tuhan, mari kita akan tunjukkan ya, kita akan ya perlihatkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan seperti apa? Beribadah, ya, ibadah doa, ibadah seperti hari ini atau hari Minggu, ya, baca firman, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah itu sudah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita datang dengan tulus ikhlas, ya. Kita datang dengan rela hati, ya. Apa adanya, Tuhan akan pilih bahwa hati kita memang di situ. Nah itu yang berkenan pada Tuhan. Sebetulnya sederhana Bapak Ibu ya, mengasihi Tuhan itu. Sebetulnya sederhana. Asalkan kita lakukan dengan segenap hidup kita, itu yang berkenan pada Tuhan. Ya Bapak Ibu, seperti kami kemarin di Rayon Hebron, saya mendengar dari teman-teman ini, wah ini ibadah doa, repot-repot harus cari tikar, harus melantai. Terus Tuhan gimana caranya? Sudah bikin ibadah seperti biasa, ya seperti beda-beda itu, ya mau berdiri, mau duduk, mau berlutut, puji Tuhan. Mana yang Bapak Ibu enak bisa menikmati Tuhan, silakan. Tapi yang pasti, jadi kalau satu ini nggak boleh ditolak, yaitu dengan seluruh hati, jiwa dan hidup kita. Nah itu yang penting itu. Jadi yang paling penting adalah hati kita Bapak Ibu ya. Jadi mau berdiri, mau duduk, mau melantai, ya memang kalau ibadah doa itu yang biasa dilakukan itu melantai ya Bapak Ibu ya.
Tapi juga itu tidak harus ya. Kalau menurut firman Tuhan ya berlutut itu dalam Tuhan Yesus ini berlutut ya. Berlutut ya, doa kepada Tuhan. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi kami kemarin ibadah doa ya seperti ibadah biasa. Cuman bedanya tentu banyak doa ya, namanya juga ibadah doa. Tapi seperti ibadah biasa. Yang paling ini nggak boleh ditawar adalah hati kita. Kita harus fokus dari awal sampai akhir, harus fokus kepada Tuhan, itu yang paling penting. Kalau soal berdiri, soal duduk, soal melantai, Tuhan nggak lihat ya. Yang Tuhan lihat adalah kesungguhan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita akan tunjukkan ya tadi itu kalau ibadah itu ada sesuai dengan jaga itu ada di AKP dan doa juga ada, baca firman, ya, memuji menyembah Tuhan itu kan yang harus bisa lakukan ya untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan itu seperti itu paling tidak ya. Iya, kita buktikan. Tapi sekali lagi dengan segenap hidup kita ya. Kalau enggak ya percuma. Jadi seperti itu. Nah, terus mengasihi sesama juga kita akan tunjukkan. Mari kita akan fokus juga ya. Sesama manusia itu siapa ya? Kita tahu semua manusia, terlebih orang-orang percaya. Oleh itu Bapak Ibu kalau di rapat kemarin ada istilahnya ada usulan baru ya mengenai pelayanan misi. Nah itu saya cocok sekali itu. Ya, itu kan kepada sesama kita. Coba Bapak Ibu kita lihat ya kalau kita di sini puji Tuhan ya. Lalu di luar sana itu ya di yatim piatu, di tempat tahanan ya, terus di yayasan dirasa itu kasihan sekali di sana ya. Terus tukang sapu juga orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak umum di situ ya. Jadi kadang-kadang kita kan lewat aja, tidak peduli. Tapi mari Bapak Ibu ya. Karena itu Tuhan yang mau ya, Tuhan yang mau seperti itu. Dan kami yakin dan percaya, ya seperti juga namanya gereja kita ya, Agape ya, itu sudah sering disampaikan oleh Pak Gembala. Mari kita akan wujudkan ya, kita satukan hati kita semua. Dan diharap bukan pribadi-pribadi ya, pribadi lemah sekali. Jadi namanya juga gereja yang ada di dalamnya semua. Iya. Dan nanti ada yang harus koordinir, ada yang harus kan kebijakan itu selalu dari atas ya, jadi pasti Jumat-Jumat akan ikut aja kalau itu memang firman Tuhan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Jumat kita ini punya gereja yang megah seperti ini, kita barengin juga ya. Baik rohani kita juga kita akan bangun ya Bapak Ibu. Mari sama-sama maju ya. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Ya. Ya kita lihat lagi di dalam Galatia pasal 6. Apa dikatakan di sana? Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6. Ayat 2. Dikatakan di sana, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Kita saling menolong, saling membantu, menanggung beban kita. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Oh, luar biasa. Memenuhi hukum Kristus, karena itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan juga fokusnya kepada manusia, ya Bapak Ibu, supaya manusia diselamatkan. Maka kita juga sesamanya juga harus fokus kepada Dia, ya. Yang Tuhan kasih yaitu manusia, Bapak Ibu, ya. Lanjut kita melihat di dalam Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat 1. Ya. Roma pasal 15 ayat 1 dikatakan di sana, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk
membangunnya. Luar biasa. Ini yang Tuhan mau ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi tentu yang kuat akan menanggung yang lemah. Jadi bukan sebaliknya ya. Jadi kalau sudah kuat ya nggak perlu dibantu ya. Yang dibantu yang lemah ya. Jadi yang kuat menanggung yang lemah dikatakan ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tetapi orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya. Seperti juga buah kasih ya, kita lihat kan buah kasih itu ada tidak mementingkan diri sendiri kan ada ya, tidak mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu dikatakan bahwa memang setiap manusia itu tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri, dikatakan itu di dalam Roma pasal 14 ayat 7 ya. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang hidup untuk dirinya sendiri, yang enggak ada. Dikatakan jadi kalau hidup itu untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan. Ya, bahkan Paulus mengatakan kalau hidup di Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya Bapak Ibu. Jadi mati maupun hidup itu milik Tuhan. Nah itu kata firman Tuhan ya di dalam Roma pasal 14 ayat 7 mulai. Jadi kalau manusia mau hidup untuk dirinya sendiri, waduh repot. Mau tinggal di mana? Di hutan itu masih ada binatang di sana. Ya supaya sendirian di mana? Di planet. Kalau di planet mungkin tidak ada teman sana. Lalu dikatakan kita ini manusia adalah makhluk sosial ya. Saya itu kalau di rumah cuma berdua itu rasanya juga ya gimana ya, terasa sekali ya, hanya berdua ya. Kalau banyak orang itu lebih senang ya, ramai kalau ada banyak orang ya. Apalagi kalau ada teman-teman, pokoknya ada ibadah, terus ada teman-teman datang karaoke, waduh bukan mana. Ya, itu kalau sesama kita orang percaya itu kita merasa terhibur ya, merasa ada sukacita, merasa kebersamaan itu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, jadi seperti itu firman Tuhan dan kami rindu sekali ya apa yang katakan firman ini akan terjadi di gereja kita ya. Jadi juga doa saya selalu begitu ya, doa saya kan doa pribadi ya. Memberkati sidang jemaatmu GPD Agape ya. Persatukan kami semua dengan tali cinta kasih-Mu. Mulai dari keluarga hamba-Mu sampai keluarga umat-umat-Mu. Kami semua saling perhatikan satu dengan lain, saling peduli satu dengan lain, saling mengasihi, saling merendah hati. Ya, menganggap orang lain lebih utama dari dirinya, saling mendahului, memberi hormat, saling mendorong, saling nasihati, saling membangun, saling motivasi, saling mengampuni kalau terjadi kesalahpahaman, sehingga bebas, netral, hilang. Nah, jadi seperti itu. Saya itu selalu berdoa begitu karena kerinduan kami juga seperti itu. Yang mau Tuhan seperti itu. Jadi mestinya kita ini dengan sesama manusia harus netral kepada siapapun juga. Ya bahkan orang yang berdosa sekalipun. Sedangkan Tuhan sendiri juga bilang memang dosa benci, tapi manusianya harus dikasihani, Bapak Ibu. Kalau kita menghakimi mereka, nah, penghakiman yang kita pakai itu akan dikembalikan ke kita. Bayangkan itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan luput dari penghakiman. Makanya Tuhan bilang harus saling mengasihi. Kalau ada salah harus saling mengampuni. Mengampuninya tidak hanya 7 kali. Ya. Menurut firman Allah berapa kali Bapak Ibu? 70 kali 7. Berapa kali? Itu artinya apa Bapak Ibu? Jadi memang selama hidup kita kerjanya mengampuni. Jadi tidak ada alasan untuk tidak netral kepada sama kita manusia. Apalagi satu jemaat, ya. Apalagi satu jemaat. Itu kita akan tunjukkan, itu kita akan perlihatkan. Karena itulah yang maunya Tuhan. Karena Tuhan juga fokusnya kepada manusia. Begitu kasihnya begitu besar pada manusia. Kita yang diciptakan juga harus sesama manusia itu harus saling mengasihi. Walaupun ya belum sampai ke hal yang besar ya, masih belajar kita. Mari, kita kan belajar semua, nggak ada yang sudah masih belajar semua Bapak Ibu ya. Dan kita yakin dan percaya karena ini firman Tuhan,
Pari Tuhan akan memberkati kita semua. Yang terakhir Matius 25:45 ya Bapak Ibu. Matius 25:45 Bapak Ibu pasti tahu itu tentang akhir zaman ya. Tentang akhir zaman Bapak Ibu, di mana anak manusia itu akan datang bersama para malaikat surga dan mengumpulkan para bangsa-bangsa dan akan menjadikan sebelah kanan adalah domba, sebelah kiri adalah kambing. Kita tahu kambing dengan domba, kita tahu bahwa Tuhan mengatakan begini, kalau kamu tidak melakukan ya kepada seorang yang paling hina ini, kamu tidak akan melakukan untuk aku. Apa artinya Bapak Ibu? Kita harus saling memperhatikan ya. Ingat Rasul Paulus waktu bertobat, waktu diajar oleh Tuhan Yesus, waktu jatuh ya ada cahaya yang kilat itu, dia jatuh. Terus siapa Tuhan? Aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Apa artinya Bapak Ibu? Kan Paulus nggak pernah menganiaya Tuhan Yesus, nggak pernah. Ya. Yang dianiaya siapa? Orang percaya. Ya, jadi itulah Tuhan itu sangat fokus, ya, dan langsung pada objeknya manusia, ya, yaitu kita semua, ya, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak melakukan, ya dikatakan yang tidak melakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, berarti kamu juga tidak akan melakukan untuk aku. Nah, mari Bapak Ibu, itu adalah firman Tuhan tentang akhir zaman, ya. Pasal 24-25 itu firman Tuhan tentang akhir zaman. Bagaimana Tuhan akan menuntut, ya. Ya, dikatakan coba kita lihat aja Matius 25. Matius 25. Langsung aja ayat 45. Iya. Saya kebacakan. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya Bapak Ibu, ini adalah gambaran tentang sesama kita manusia, bagaimana kita harus merhatikan sesama kita, ya. Pertama kepada Tuhan dan kedua kepada sama kita. Puji Tuhan, itulah Bapak Ibu firman Tuhan yang bisa kita dengar pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyikan pujian, itu pujian lama yang mengatakan, maukah kau menjadi roti yang terpecah baginya, maukah kau jadi anggur dan tercurah baginya. Kita akan nyanyikan pujian ini, terus melayani mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Maukah engkau jadi roti yang terpecah baginya? Maukah engkau jadi anggur yang tercurah baginya? Maukah engkau jadi saksi memberitakan Injilnya? Dan selanjutnya, haleluya. Haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah baginya, jadi anggur yang
melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilnya, melayani lebih sungguh. Sekali lagi dari awal. Maka kau jadi roti yang terpecah baginya. Maka kau jadi anggur yang tercurah baginya. Maka kau jadi saksi memberitakan Injilnya, melayani mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti, amin. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilnya, melayani mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, amin. Mohon dikasih nanti Ibu Kangila tampil ke depan, pimpin kita dalam doa. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, lebih sungguh. Kami mengucap syukur berlimpah terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini semua bersyukur di tengah kehidupan yang kami jalani. Ayo Hebron, suami